Halo kawan-kawan, selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Betulin Speaker ini. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Pada kali ini di sini kita kedatangan sebuah fingerprint kan kawan, yang mana di sini kondisi dari fingerprint ini rusak. Nah, di sini kita akan coba kita cek untuk jenis dari fingerprintnya. Nah, untuk modelnya di sini F01 dengan voltage tegangan DC 5 volt, dan untuk ampernya di sini 1 ampere kan kawan untuk adaptor untuk power supply-nya. Nah, kita akan coba di sini kan kawan, fingerprint ini kita akan sambungkan untuk power adaptornya. Di sini kita akan coba, dan seperti inilah tampilan dari fingerprint ini. Nah, di sini kita akan kita sambungkan kabel power adaptor ini tegangan 5 volt DC. Nah, sebelumnya kita akan pastikan kita ukur di sini untuk supply power tegangannya dari adaptor ini. Apakah kondisinya normal? Nah, di sini saat kita cek adaptornya ini masih kondisi bagus. Dan di sini kita cek tegangannya 5,3 volt kan kawan. Nah, kita akan koneksikan di sini. Nah, di sini saat kita sambungkan power adaptornya ini, dan seperti inilah tampilan atau kerusakan pada fingerprint ini. Dan saat kita cek juga di sini pada tombolnya, dan tidak bisa berfungsi sama sekali, dan juga pada fingernya ini. Nah, jadi di sini sudah kita coba, dan seperti inilah kerusakan dari fingerprint ini. Nah, di sini saat kita cek layar dari fingernya hang atau tidak bisa berubah tampilan. Nah, di sini sudah kita coba. Nah, kita akan bongkar di sini kan kawan fingerprint ini. Di sini ada beberapa baut di bagian belakangnya. Dan sebelum kawan menyaksikan video ini sampai selesai, boleh silakan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini sudah kita buka dan sudah nampak rangkaiannya. Di sini ada kabel untuk speakernya. Nah, di sini kita akan periksa di bagian baterai CMOS ini kan kawan. Di sini kita akan ukur apakah baterai ini masih kondisi normal, dan kita lepaskan di sini. Kita akan cek kondisi baterai ini apakah masih ada tegangannya. Nah, kita akan ukur di sini. Nah, saat kita ukur di sini tegangannya juga masih kondisi bagus, sekitar 3,04 volt kan kawan. Dan di sini kita pasang kembali. Nah, selanjutnya kita akan cek di bagian chipset 25Q64 FVSEG ini kan kawan. Di sini kita akan cek kondisi chipset ini. Kita akan coba menggantinya, dan chipset ini fungsinya untuk memori dari finger ini. Nah, di sini kita akan mengambil penggantinya dari sebuah fingerprint yang kondisinya sama. Nah, kita akan coba di sini kan kawan, apakah penyebabnya karena chipsetnya ini. Nah, kita akan mengambil penggantinya dengan jenis fingerprint yang sama kan kawan. Chipset yang fingerprint yang baru bisa berfungsi. Nah, di sini kita akan copot atau kita lepaskan dari rangkaian papan PCB ini. Nah, di sini sedang kita panasi supaya kita lepaskan. Nah, jadi untuk chipset ini memang di online shop banyak dijual, tetapi untuk isi dari firmware-nya berbeda kan kawan. Dan chipset ini sangat sering digunakan pada TV LED, dan di sini kita akan pasang untuk penggantinya, dan kita pasang kembali di sini.
Nah, untuk chipsetnya ini pada saat kita mungkin order yang baru, seharusnya kita harus isi ulang kan kawan, atau install isi dalam dari chipsetnya nih, dan biasanya dia harus sesuai dengan spek untuk pinjernya. Nah, jadi untuk pada saat kita pasang dari instalan dari primer yang untuk LED, dia tidak cocok dan kita pastikan dia sesuai dengan untuk fingerprint. Nah, di sini sudah selesai kita rakit kan kawan, dan kita pasang chipsetnya, dan kita akan coba di sini kita sambungkan kabel power adaptornya ini. Nah, di sini kita akan sambungkan. Nah, di sini saat kita sambungkan dan fingerprint ini sudah bisa berubah tampilan seperti ini kan kawan. Dan kita cek juga, kita tekan pada tombolnya, di sini sudah bisa berfungsi. Nah, di sini kita cek juga untuk waktunya bisa berjalan, dan kita cek juga di bagian pinjernya ini bisa mendeteksi jari kita pada saat kita pinjar di sini. Nah, di sini kita coba pasang untuk kabel speakernya, apakah ada suara keluar pada speaker ini. Nah, kita sambungkan soket untuk speakernya nih. Nah, kita akan rakit kembali di sini kan kawan, kita akan tutup. Nah, supaya kita tes kembali pinjer ini, di sini kita akan sambungkan kabel power adaptor ini, dan saat kita sambungkan di sini, pinjernya ini bisa berfungsi kembali dengan normal, dan kita tadi mengganti chipset Winbond EEPROM-nya tadi kan kawan. Nah, di sini kita cek dan bisa kembali normal. Nah, jadi untuk jenis chipset ini Winbond 25Q64FV-SIG kan kawan. Nah, jadi di sini sudah kita ganti dengan mengambil dari fingerprint yang merek yang sama. Nah, jadi inilah tadi chipsetnya yang sudah kita ganti, dan penyebabnya makanya layarnya tadi error. Nah, boleh kan kalian lihat di sini untuk jenisnya Winbond 25Q64FV-SIG, dan versinya ini ada bermacam-macam, ada yang 32, ada yang 64, ada yang 128. Nah, jadi buat kawan-kawan, di sini sudah kita coba dan sudah mantap. Nah, jadi seperti itulah solusi atau cara mengatasi fingerprint yang error, tampilan layarnya biru dan blank, tidak bisa berfungsi juga tombolnya. Nah, jadi semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu update mendapat notifikasi saat kita upload video yang terbaru.